Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arya Bagas Pardita, mahasiswa ilmu hukum semester 4. Di sini saya akan membuat video yang bertemakan dengan kasus-kasus HAM yang terjadi di negeri dan di luar negeri. Di sini saya akan mengangkat kasus yaitu tentang kasus penembakan mahasiswa di Trisakti. Masuk ke konteks latar belakang kasus. Di sini ada konteks sosial dan politik, aksi demonstrasi di Trisakti. Jadi pada tahun 1998, Indonesia berada dalam krisis multidimensi yang meliputi krisis ekonomi, politik, dan sosial. Krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997 menyebabkan inflasi yang sangat tinggi, pengangguran, dan kemiskinan. Pada saat yang sama, ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto meningkat tajam. Lalu, meningkatnya tekanan ekonomi dan politik mendorong munculnya gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa di seluruh Indonesia. Mereka menuntut perubahan mendasar dan pemerintahan termasuk pengunduran diri Soeharto, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta penegakan hukum dan demokrasi. Lalu pada tanggal 12 Mei 1998, ribuan mahasiswa dari Universitas Trisakti di Jakarta menggelar demonstrasi yang sangat damai. Mereka bermaksud untuk menyuarakan aspirasi reformasi, menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto, dan menyerukan transisi menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Demonstrasi ini dimulai di dalam kampus dengan niat untuk bergerak menuju gedung MPR DPR. Namun mereka dihadang oleh aparat keamanan yang terdiri dari personal, polisi, dan militer. Upaya mahasiswa untuk bernegosiasi agar bisa bergerak secara damai ditolak oleh aparat. Masuk ke konteks kronologi. Yang pertama ada pembubaran paksa dan penembakan. Pada sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, aparat keamanan mulai melakukan pembubaran paksa terhadap massa mahasiswa. Gas air mata ditembakkan untuk membubarkan kerumunan. Beberapa mahasiswa yang panik mencoba menyelamatkan diri dengan berlarian kembali ke dalam kampus. Saat mahasiswa mulai kembali ke dalam kampus, aparat keamanan melakukan pengejaran. Beberapa saksi mata melaporkan bahwa pada saat ini tembakan senjata api mulai terdengar. Di depan pintu gerbang kampus Trisakti, terjadi penembakan yang menewaskan 4 mahasiswa. Yang pertama, Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan C. Keempat mahasiswa ini meninggal akibat luka tembak yang diderita. Selain korban tewas, puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka akibat tembakan bentrokan dengan aparat. Lanjut ke analisis pelanggaran HAM yang tadi saya sebutkan. Yang di sini ada dua, yaitu pelanggaran hak hidup, lalu pelanggaran untuk menyampaikan pendapat. Nah, penembakan terhadap mahasiswa Trisakti ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak untuk hidup yang dijamin oleh pasal 28A UUD 1945 dan berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, termasuk Kovenant Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Lalu, aparat keamanan yang seharusnya menjaga ketertiban umum justru menggunakan kekuatan mematikan tanpa ada ancaman nyata dari mahasiswa yang tidak bersenjata. Ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran prosedur standar dalam penanganan aksi demokrasi. Maaf, demonstrasi. Lalu yang kedua yaitu pelanggaran hak untuk menyampaikan pendapat. Demonstrasi ini mahasiswa Trisakti dilakukan secara damai dan tanpa kekerasan. Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama ini sudah dijamin oleh pasal 28E ayat 3 UUD 1945. Penembakan ini merupakan bentuk penindasan terhadap hak tersebut dan upaya untuk membungkam suara kritis yang menuntut perubahan. Lalu yang selanjutnya yaitu tanggung jawab dan akuntabilitas. Nah, setelah peristiwa tersebut,
Komnas HAM melakukan investigasi dan menyatakan bahwa penembakan ini merupakan pelanggaran HAM yang serius. Komnas HAM merekomendasikan agar kasus ini diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku, termasuk pengadilan militer untuk aparat yang terlibat, dan TNI juga melakukan penyelidikan internal, namun hasilnya terbatas pada sanksi administratif dan mutasi jabatan bagi beberapa peristiwa yang dianggap bertanggung jawab tanpa ada proses hukum yang transparan dan menyeluruh. Eh, Lalu proses hukum. Eh, Hingga saat ini tidak ada perwira militer ataupun polisi yang diadili secara pidana atas penembakan ini. Beberapa pengadilan yang diadakan hanya memberikan sanksi ringan atau administratif dan tidak ada upaya serius untuk menuntut pelaku utama yang bertanggung jawab atas perintah penembakan. Maka dari itu, kasus ini mencerminkan masalah impunitas di Indonesia, di mana pelanggaran HAM berat seringkali tidak diusut tuntas, terutama jika melibatkan aparat negara. Hal ini memperburuk rasa keadilan di masyarakat dan mencederai upaya penegak hukum. Lalu dampak sosial dan dampak politik. Yang pertama ada gerakan reformasi dan memori kolektif. Nah, tragedi Trisakti ini menjadi pemicu utama meningkatnya tekanan publik terhadap Presiden Soeharto. Gelombang protes semakin meluas ke seluruh Indonesia yang akhirnya memaksa Soeharto untuk mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Keempat mahasiswa Trisakti yang gugur menjadi simbol perjuangan untuk keadilan dan reformasi. Perjuangan mereka dikenang sebagai bagian penting dari sejarah reformasi Indonesia. Nah, yang kedua yaitu memori kolektif. Nah, keempat mahasiswa Trisakti ini diberikan gelar pahlawan reformasi oleh pemerintah dan masyarakatnya. Setiap tahun peringatan tragedi Trisakti diadakan untuk mengenang jasa mereka dalam memperjuangkan demokrasi. Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat Indonesia, tetapi juga memupuk harapan agar terciptanya perubahan yang lebih baik di masa depan. Kesimpulannya, maka dari itu, penembakan mahasiswa Trisakti ini merupakan pelanggaran HAM berat yang harus diusut tuntas. Kegagalan untuk memberikan keadilan bagi para korban dan keluarganya menunjukkan kelemahan dan sistem hukum dan penegakan HAM di Indonesia. Meskipun terjadi pelanggaran serius, peristiwa ini juga menjadi titik baik atau titik balik yang penting dalam sejarah Indonesia, mendorong tercapainya reformasi politik yang selama ini diperjuangkan. Nah, sebelum selesai terkait analisis kasus ini, saya akan memberikan sedikit saran bagi para pemerintahan di Indonesia pada saat ini. Yang pertama, pemerintahan dan penegak hukum harus membuka kembali penyelidikan atas kasus ini dan menuntut pelaku yang bertanggung jawab tanpa terkecuali. Yang kedua, perlu adanya reformasi dalam sistem hukum dan peradilan militer untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM. Yang ketiga, peningkatan kesadaran HAM di kalangan masyarakat dan aparat keamanan perlu dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Lalu yang keempat, pemerintah perlu memberikan reparasi yang layak kepada keluarga korban, termasuk kompensasi, pemulihan nama baik, dan dukungan psikologi. Lalu yang kasus selanjutnya yaitu saya akan mengangkat terkait pelanggaran HAM konflik Israel dan Palestina. Sini masuk ke langsung ke latar belakang yang mana sejarah konflik dan konteks terkini. Nah, konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung selama lebih dari 1 abad dengan akar permasalahan yang kompleks melibatkan klaim tanah, identitas nasional, dan hak politik. Konflik ini memuncak pada tahun 1948 ketika Israel mendeklarasikan kemerdekaannya yang diikuti oleh perang antara Israel dengan negara-negara Arab
serta eksodus besar-besarannya warga Palestina dikenal sebagai Nakba. Sejak Perang 6 Hari pada 1967, Israel telah menduduki wilayah-wilayah Palestina, termasuk tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Israel juga membangun pemukiman di wilayah-wilayah ini yang dianggap ilegal menurut hukum internasional. Nah, masuk dalam konteks terkini. Sejak tahun 2007, Israel telah memperlakukannya blokade di jalur Gaza yang membatasi pergerakan orang dan barang masuk dan keluar dari wilayah tersebut. Blokade ini telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah. Konflik ini seringkali memuncak dalam membentuk kekerasan bersenjata antara militer Israel dan kelompok-kelompok bersenjata Palestina, termasuk dengan serangan udara Israel di Gaza, serangan roket dari Gaza ke wilayah Israel. Lalu yang kedua yaitu pelanggaran HAM yang dapat dilaporkan, yaitu pelanggaran terhadap hak warga sipil. Nah, serangan udara dan artileri Israel yang seringkali menargetkan infrastruktur sipil di Gaza, termasuk rumah-rumah, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas lainnya. Menurut laporan, serangan ini seringkali menyebabkan kematian dan mencederai para warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak. Gaza Gaza membatasi pergerakan di tepi barat telah membatasi akses warga Palestina ke kebutuhan dasar seperti air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan. Ini juga menghambat kebebasan bergerak mereka termasuk hak untuk bekerja dan berkunjung ke keluarga. Nah, yang kedua yaitu pelanggaran terhadap anak-anak. Warga Palestina di tepi barat dan Yerusalem Timur sering menghadapi risiko pengusiran dari rumah mereka, terutama di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Israel. Maaf, maksudnya ini pemindahan paksa dan perampasan tanah. Nah, pembangunan pemukiman Israel di tanah yang diduduki juga merupakan bentuk pelanggaran HAM karena melanggar hak warga Palestina di atas tanah mereka. Lalu yang kedua yaitu anak-anak Palestina, terutama di tepi barat, seringkali ditangkap dan ditahan oleh pasukan Israel. Menurut laporan, anak-anak ini sering menghadapi kekerasan fisik dan psikologis selama penahanan serta diadili di pengadilan militer tanpa prosedur hukum yang adil. Lalu, tanggung jawab internasional dan hukum internasional. Yang di sini ada dua, hukum internasional dan tanggung jawab internasional. Sebagai kekuatan pendudukan, Israel memiliki kewajiban di bawah Konvensi Jenewa untuk melindungi warga sipil di wilayah yang diduduki. Ini termasuk larangan terhadap pemindahan penduduk ke wilayah pendudukan dan serangan terhadap warga sipil. Yang kedua, pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga Palestina seperti hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang diatur dalam UHAM, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Lalu yang kedua yaitu tanggung jawab internasional. Berbagai laporan dari PBB dan organisasi hak asasi manusia internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch telah menyoroti pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Laporan-laporan ini menyuruhkan penghentian kekerasan dan pemenuhan kewajiban hukum internasional oleh Israel. Sementara sejumlah resolusi PBB telah diadopsi yang mengancam tindakan Israel, implementasinya seringkali tidak efektif. Negara-negara besar, terutama Amerika Serikat, sering menggunakan hak veto untuk melindungi Israel dari sanksi internasional yang lebih berat. Eh, Tambahan yaitu dampak dari kejadian ini. Blokade dari serangan militer yang berulang kali telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang sangat parah di Gaza. Banyak warga hidup di bawah garis kemiskinan dengan akses yang sangat terbatas ke layanan kesehatan, pendidikan, dan air bersih. Pengangguran di Gaza yang sangat tinggi, terutama di kalangan anak muda. Lalu di tepi barat, termasuk Yerusalem Timur, warga Palestina menghadapi pembatasan pergerakan pengusiran paksa dan perampasan tanah. Tindakan ini menyebabkan dislokasi sosial dan ekonomi yang serius, serta
meningkatnya ketegangan dan kekerasan. Lalu dampak selanjutnya yaitu psikologis dan sosial. Konflik yang berkepanjangan ini telah menyebabkan trauma psikologis yang mendalam di kalangan warga Palestina, terutama anak-anak yang tumbuh di tengah kekerasan yang tidak kepastian. Ketidakmampuan untuk mencapai solusi damai yang adil dan berkelanjutan menyebabkan hilangnya harapan bagi banyak warga Palestina untuk masa depan yang lebih baik ini. Maka dari itu ini memperburuk siklus kekerasan dan radikalisasi di wilayah tersebut. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Jadi konflik ini itu ditandai oleh ketidakadilan sistemik yang melibatkan asimetri kekuatan antara Israel dan Palestina. Israel memiliki militer yang jauh lebih kuat dari dan kontrol atas hampir semua aspek kehidupan di wilayah pendudukan. Sementara warga Palestina memiliki sumber daya yang sangat terbatas untuk mempertahankan hak-hak mereka. Lalu, pelanggaran HAM oleh Israel ini bukan hanya insidental, tetapi sistemik dan berkelanjutan, terutama dalam konteks pendudukan yang sudah berlangsung lebih dari 5 dekade. Ini menuntut adanya intervensi internasional yang lebih tegas untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia. Lalu komunitas komunitas internasional juga meskipun telah mengeluarkan banyak resolusi dan laporan seringkali gagal untuk mengambil tindakan yang efektif untuk menghentikan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel ini. Ketidakseimbangan ini dalam respon internasional terhadap Israel dan Palestina juga menimbulkan pertanyaan tentang keberpihakan dan keadilan global. Maka dari itu, sebelum mengakhiri ini, saya memiliki beberapa saran terhadap kasus ini. Eh, PBB dan komunitas internasional ini seharusnya mendorong penyelidikan independen dan mendalam terhadap pelanggaran HAM di Palestina, serta memastikan bahwa pelaku kejahatan kemanusiaan ini diadili hadapan hukum internasional termasuk melalui pengadilan kriminal internasional yaitu ICC. Lalu negara-negara juga harus mempertimbangkan penerapan sanksi yang lebih kuat terhadap Israel jika pelanggaran HAM terus berlanjut, termasuk embargo senjata dan sanksi ekonomi yang ditargetkan. Lalu, meningkatkan bantuan kemanusiaan ke wilayah yang terdampak, khususnya di Gaza, untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air, layanan kesehatan, dan pendidikan. Lalu, memberikan dukungan psikososial untuk membantu warga Palestina, terutama anak-anak, mengatasi trauma yang mereka alami akibat konflik ini. Lalu yang selanjutnya yaitu mendorong negosiasi damai yang adil dan berkelanjutan yang menghormati hak-hak kedua belah pihak. Klausul dua negara yang diakui oleh komunitas internasional sebagai jalan keluar konflik harus ditegakkan dengan dasar hukum yang sangat jelas dan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia. Lalu peran komunitas internasional termasuk negara-negara Arab, Uni Eropa dan lainnya harus lebih aktif dalam memfasilitasi proses perdamaian yang komprehensif dan memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai diimplementasikan dengan sangat baik. Mungkin segitu video yang saya sampaikan di sini. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan kata atau kata yang menyinggung, mohon dimaafkan. Saya akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.